yang penuh suara. Podcast hadir berbagi cerita, obrolan singkat tak terbatas, informasi berharga, saling berbagi rasa. Rabain obrolan, langkah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain, podcast yang selalu menghadirkan topik menarik seputar dunia kesehatan. Bersama saya Ceni dalam obrolan singkat berbagi informasi pada pagi hari ini. Kita semua tahu di era digital ini keterbukaan informasi dan kebebasan menggunakan media sosial telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di dunia kesehatan. Nah, bagaimana kita yang menjadi bagian dari rumah sakit bisa melindungi diri, namun tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Hari ini kita akan membahasnya dalam advokasi dan etika penggunaan media sosial di rumah sakit dalam mengelola penanganan pengaduan di era keterbukaan informasi. Telah hadir bersama kita advokat-advokat yang ganteng, berpengalaman, yang akan berbagi wawasan tentunya bagaimana baiknya pendampingan hukum itu kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama di media sosial. Baik, tak kenal maka tak sayang, kita perkenalkan langsung mungkin dari Pak Valen ya. Selamat datang Pak Advokat. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast Obsasi Rabain hari ini. Silahkan, ini adalah DPC Pradi Kabupaten Muara Enim. Pak. Terima kasih, Bu Jenny. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya adalah Valen Satria Sarjana Hukum. Saya advokat Pradi DPC Muara Enim, dan saya juga pengurus di DPC Pradi Muara Enim. Saya ketua bidang organisasi antar lembaga. Kemudian saya juga mempunyai kantor hukum bersama rekan-rekan saya, kantor hukum Pandu Semesta and Partners. Dalam kantor tersebut ada 9 advokat muda, tentunya mempunyai kapasitas dan kemampuan serta skill masing-masing. Dan satu-satunya kantor advokat yang memiliki kurator di Muara Enim. Ini itu secara singkat yang saya sampaikan terkait dengan biodata saya. Keduanya dong Pak, dikenalin. Oh ya, ini ada sekretaris di kantor hukum Panusputra. Ini ada Bung Ismail Medi Eka Putra, sarjana hukum. Salam kenal. Ini advokat DPC Pradi juga, kebenaran pengurus. Dan di kantor hukum Pandu Semesta kita, beliau inilah sekretaris dan merupakan salah satu konseptor. Kemudian saya kenal juga, ini rekan saya Irsaldu, sarjana hukum. Dia ini bendahara di kantor hukum Pandu Semesta, wakil sekretaris di DPC Pradi Muara Enim. Kemudian dia ini juga salah satu konseptor kita di kantor hukum Pandu Semesta. Jadi kantor hukum Pandu Semesta itu memiliki 2 orang konseptor, yang muda, yang ganteng, dan punya pemikiran yang brilian. Ya, salam kenal. Ya. Selamat datang Bapak-Bapak di podcast Obsasi Rabain. Nah, sebelum kita ke inti diskusi nih, bisa dong diceritakan latar belakangnya, bagaimana Bapak-Bapak ini perannya sebagai advokat, terutama yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Oke, jadi di dalam profesi advokat ini, ya advokat ini harus tentunya memiliki wawasan tentang segala aspek hukum yang ada, termasuk di dalam dunia kesehatan. Jadi kita selalu mengupgrade tentang teknologi. Jadi pengacara itu harus update terus tentang teknologi, tentang apa yang ada, kecanggihan teknologi yang ada di Indonesia ini. Jadi kita harus update sehingga kita tidak ketinggalan. Tentunya setiap permasalahan yang ada dan muncul data ke kita, jadi kita bisa menyelesaikan perkara tersebut. Baik, jadi langsung saja, bagaimana sih Bapak-Bapak ini melihat perubahan yang terjadi pada saat sekarang ini, terutama di penanganan pengaduan rumah sakit dengan adanya keterbukaan informasi dan media sosial?
Bagaimana tadi? Bagaimana Ya. Bapak-bapak advokat ini dalam perannya sebagai advokasi pendampingan hukum jika ada terjadi permasalahan hukum pada saat penanganan pengaduan di rumah sakit. Karena sekarang kan keterbukaan informasi publik tadi dan media sosial. Oke, mungkin saya yang jawab ya. Jadi sebagai advokasi ada rumah sakit, mungkin saat adanya pengaduan tentang rumah sakit ya kita akan evaluasi dulu. Kita kaji lagi, kita pelajari aduan tersebut mengenai apa, tentang apa, kemudian kita akan tentunya menyiapkan data-data atau informasi terkait aduan tersebut, sehingga kita bisa menjelaskan. Jadi aduan itu kan bisa berbentuk mungkin somasi atau konfirmasi, tidak langsung aduan ke aparat penegak hukum. Jadi kita harus bisa menjelaskan dulu, kita panggil yang melaporan tadi, kita undang, datang untuk komunikasi, kemudian kita jelaskan terkait yang dilaporkan atau yang dipermasalahkan oleh oknum, katakanlah ya, masyarakat tersebut. Jadi kita jelaskan sehingga mereka paham tentang apa yang mereka permasalahkan terhadap pelayanan rumah sakit. Kita jelaskan secara detail, begini loh, ini yang kita lakukan. Jadi kan di rumah sakit itu kan tentunya diatur dalam undang-undang. Jadi rumah sakit itu adalah memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang ada atau job desk dari rumah sakit. Jadi kan rata-rata kan sebelum melakukan aktivitas mereka sudah tahu loh. Pegawai rumah sakit sudah tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap pasien yang datang dan memberikan pelayanan yang baik dan prima terhadap masyarakat. Kalaupun ada permasalahan mungkin itu kan di luar di luar ini mereka, sementara mereka atau mereka tidak menganggap itu jadi masalah, tapi mungkin dari pihak lain menganggap itu jadi masalah. Tuh. Artinya pada saat media sosial dengan cepat menyebar, keluhan-keluhan itu dikonfirmasi dulu ya Pak? Ya. Sehingga tidak akan menjadi yang negatif. Ya, jadi kita jelaskan ke mereka kan seperti ini sehingga mereka tuh paham. Oh seperti ini. Kadang kan pihak-pihak luar atau masyarakat kan tidak paham tentang aturan atau SOP ada di rumah sakit ini kan, tentang pelayanan, batas-batasan pelayanan seperti itu kan. Contohnya mungkin kan kalau masalah pasien BPJS ya kan ada waktu perawatan maksimal mungkin 3 hari. Dia kan sudah pulih, bukan sehat ya, pulih. Maka dia harus disuruh pulang untuk dirawat di rumah, berobat kontrol, sehingga pasien yang baru datang bisa dirawat. Nah, dengan kondisi yang demikian, kira-kira menurut Bapak-bapak advokat ini, tantangan apa yang terbesar yang dihadapi rumah sakit dalam menjaga etika penggunaan media sosial? Kadang-kadang kan kita sudah menjaga, contoh di UGD misalnya, dia memberitahu jangan sampai ada foto maling-maling atau nanti keluar di media sosial. Nah itu kira-kira apa nih tantangannya terbesar yang harus kami jaga? Jadi menyikapi apa yang ditanyakan sama Bu Jenny itu kan tentunya kita rumah sakit harus membuat SOP tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat atau pasien yang datang ke rumah sakit dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Contohnya tadi kan mengambil dokumentasi tanpa izin, itu harus jelas, harus dibuat aturan, ditempel di sudut-sudut pintu masuk atau apa pemberitahuan bahwasanya mengambil dokumentasi itu tidak boleh tanpa izin, karena kan bisa disalahgunakan. Mungkin orang yang tidak tahu melihat foto tersebut sehingga berspekulasi atau asumsinya salah. Jadi tanpa izin tidak boleh. Kalaupun dia melanggar kan bisa ditegur mungkin dari pihak keamanan atau pihak rumah sakit. Kalau sudah tegur masih saja melakukan ya maka itu ada aturan. Tentunya teknologi itu memang bebas, tapi dalam hal positif. Kalau ada hal-hal yang diambil melalui dokumentasi tadi bisa melakukan perbuatan negatif, itu kan bisa merugikan para pihak. Dan apabila pihak rumah sakit itu kan, maka pihak rumah sakit juga bisa melaporkan oknum tersebut. Artinya itulah pentingnya advokasi itu membantu merancang kebijakan. Ya, kebijakan salah satunya. Iya. Tapi saya ingin tambahkan sedikit. Ya. Mengenai tadi yang Ibu sampaikan, ada masyarakat di UGD ngambil foto segala macam. Ya. Kita bisa akar kenapa dia ngambil foto. Ya. Artinya ada sesuatu hal sampai dia harus mengambil foto. Apakah pelayanan rumah sakit yang mereka anggap kurang, ataukah akses
kesehatan yang ingin mereka Lambat. dapatkan ini lambat, artinya kan itu juga harus menjadi evaluasi dari rumah sakit kan gitu kan. Karena kalau tidak ada hal-hal seperti itu juga rumah sakit jadi bisa berbenah kan gitu. Jadi kita juga mencari akar masalahnya sampai mereka mengambil foto, mereka ada yang marah-marah. Karena kan sekarang dalam tanda kutip masih ada dikotomi antara apa namanya BPJS dan umum. Nah, ini dikotomi ini masih apa ya di masyarakat ini kan. Bahwa kalau pelayanannya kalau yang umum ini agak lebih cepat dan segala macam. Padahal sebenarnya ada SOP di situ. Iya. Ya, mungkin SOP itu bisa aja kita buatkan semacam baliho di di UGD, alur pelayanan memang sudah ada kan. Mungkin ini lebih detail lagi gitu loh. Bahwa seperti ini loh alurnya. Jadi masyarakat paham tentang yang hal tadi. Oke. Artinya pada saat kita sudah memasang, sudah ketempel, terus lalu sudah kita buat, Benar. SOP kita sudah punya, pada saat kita beri teguran, otomatis ini sudah lebih baik, lebih ya. soft deh kan. Preventif. Iya. Keren. Nah, kira-kira nih punya nggak pengalaman kalau bapak-bapak bertiga ini yang pernah mengelola pengaduan yang sampai ke bapak-bapak nih di pendampingan hukum di suatu layanan kesehatan di sana? Kalau saya pribadi sih mungkin belum ada, tapi saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya di salah satu rumah sakit di Gresik. Ya. Ada salah satu dokter, mungkin ya namanya dokter juga kan manusia. Ya. Mungkin dalam penindakan melayani pasien kan mungkin ada kesalahan atau apa sehingga dilaporkan oleh masyarakat atau pasien dengan dugaan malpraktek. Ya. Nah, tentu di sini kan dari rumah sakit tidak lepas tangan saja, jadi mencoba berkoordinasi antara masyarakat atau pasien tadi dengan oknum dokter tersebut yang diduga melakukan maladministrasi untuk duduk bareng dicarikan solusi sehingga pasien tersebut dilakukan perawatan intensif selama 2 bulan namun tidak dibebankan biaya. Artinya rumah sakit kan tidak tinggal diam terhadap pekerja atau karyawan rumah sakit saat mendapatkan laporan dari masyarakat tentang ketidakpuasan atau yang menurut masyarakat tidak sesuai dengan SOP tadi. Artinya di sini kan dari pihak rumah sakit juga tentunya tidak tinggal diam dan tidak lepas dari tanggung jawab terhadap oknum karyawan atau pegawai rumah sakit tersebut. Itu teman saya waktu saya diklat di Mahkamah Konstitusi di Bogor kemarin. Ya kan kita advokat seluruh Indonesia itu perwakilan bertemu di situ. Jadi tukar pikiran dan sharing cerita-cerita. Jadi seperti itu. Jadi saya teringat begitu ada pertanyaan dari Jenny tadi. Soalnya begini, kalau di rumah sakit kan kita sudah punya alur penyelesaian komplain namanya. Ya. Biasanya kalau yang bisa diselesaikan di humas, biasanya sudah langsung selesai di humas. Kadang-kadang pada saat kita memberikan edukasi, memberikan penyampaian ke pengguna yang komplain tadi, pengaduan tadi, sudah selesai, tetapi mereka bukan keluarganya pihak luar tadi. Nah, pada saat mereka komplain, SOP sudah terpasang yang tidak boleh media sosial tadi. Salah satu pihak keluarganya mengancam bahwa kami akan menyebarkannya. Kalau kami secara di rumah sakit sih bahagia ya, harus menyambutnya dengan bahagia. Kenapa? Pengaduan berarti tidak semua layanan itu harus terpuaskan karena kita bukan orang pemuas. Tetapi di situ di bagian yang itu kami agak merasa terganggu, bukan berarti kan merasa takut. Karena kami sudah SOP sudah ini Bu misalnya kan. Karena ada yang dari 1 kali 24 jam, artinya pengaduan itu kan belum selesai. Nah kadang-kadang mereka mundur-mundur dan akhirnya mereka mau bertemu direktur karena masih tetap merasa tidak puas. Padahalnya sepele, hal yang sangat sepele dan akhirnya memicu untuk menjadi ke ranah hukum tadi. Nah itu tadi. Jadi kira-kira nih, kalau kami sudah berada di area itu, pendampingannya yang bagaimana? Jadi dari yang apa diterangkan Bu Jenny tadi, disitulah peran advokasi
dari rumah sakit untuk menindaklanjuti atau follow up setiap informasi yang tadi. Jadi setiap ada permasalahan ada masyarakat, jadi setelah humas menerima kalau masih sudah jelaskan masih tidak paham, ya sudah arahkan ke advokasi ke bagian hukum, biar bagian hukum yang menjelaskan. Jadi kan kadang masyarakat tadi kan kadang membaca pasal atau aturan atau regulasi kan cuman tidak sepenuhnya, artinya tidak paham, tidak begitu paham, jadi kulitnya aja, wah ini ada pidana, oh ini salah, gitu. Tapi kan itu kan jelas, ada lagi di bawah, sehingga mungkin kalau kita ada dari advokasi yang menjelaskan atau bagian hukum, ya mungkin mereka paham, ini loh ceritanya, ini aturan, iya, jadi kan ya, jadi disitulah peran atau tanggung jawabnya daripada pendampingan hukum atau yang ada di rumah sakit ini. Jadi penting itu. Ya itu terkadang kan masyarakat ini media sosial ini sebagai apa ya, wadah pelampiasan. Betul. Jadi kadang dia tidak tersampaikan Instan. sih. Jadi sebenarnya ingin menyampaikan seperti kalau kita kayak ke rumah sakit, dia ingin menyampaikan kemana, gitu loh kan. Kadang-kadang ya di sasaran ya kena marah tuh ya nggak suster, security. Padahal kami siap kotak saran. Kami Ada siap kotak humas di saran, sini. siap Instagram. Kalau kotak saran gimana lah? Sulit lah mereka nulis soalnya kan. Lewat lah itu ya kan. Harus ada yang dia temui. Dia temui tempatnya memang tepat. Akhirnya ketika dia nggak ketemu yang itu, ya pelampiasannya media sosial. Jadi ya kita makanya tadi seperti sampaikan oleh Bung Palen, ya kita menanggapinya juga kita lihat dulu. Kira-kira mengganggu rumah sakit ya, gitu kan? Kira-kira ini mengganggu wibawa rumah sakit nggak, gitu kan? Terpenuhi unsur-unsur yang kira-kira bakal melanggar hukum. Kalau enggak ya sudah biarkan, gitu kan? Ya namanya masyarakat ya biarkan mereka berekspresi kan, gitu kan? Atau besok-besok dia datang lagi, kan gitu kan? Masih kita sambut ya kan? Tetap lebih baik jika benar-benar orang yang tepat ya, yang mendampingi. Ya nanti makanya kalau terjadi memang ada akses melanggar dalam tanda kutip ke arah hukum, ya itu biarkanlah nanti. Mungkin bisa diundang sebenarnya. Kalau tahu orangnya, undang. Gimana, apa jadi masalah kemarin, ya kan? Itu memang fungsi humas. Humas ini kan harus luwes kan. Nah, kalau enggak juga terselesaikan ya itulah kembali kepada advokat. Advokat yang akan menyelesaikannya. Iya, kita kan tetap preventif ya kan. Kita nggak langsung seberang aja kan gitu kan. Soalnya dengan keterbukaan informasi ini memang pasien atau pengunjung atau siapapun yang pengguna layanan lebih mudah mengakses memang untuk menuntut rumah sakit, menuntut ya judulnya, menuntut ketidakpuasannya tadi. Iya. Coba di sisi lain kan rumah sakit juga kadang diuntungkan kalau yang live. Wah, aku lagi di ini nih, di pavilion nih, di ruangan ini. Itu kan juga semacam promo. Nah, itu dari sisi positif. Jadi kita lihat dari semua sisi. Ini media sosial. Artinya seberapa penting dokumentasi kami sebagai pihak rumah sakit kalau ada menghadapi ketidakpuasan. Karena kan kita lalai ini. Maksudnya dokumentasi apa yang sebaiknya, bagaimana lah dengan kondisi. Dokumentasi. Maksudnya kadang-kadang kami lupa nih, SOP udah disiapin, tapi ada bagian yang mana yang kami lupa misalnya kan, atau bukti-bukti apa yang sebaiknya agar melengkapi dokumentasi. Kita kan ada CCTV kan itu juga perlu. Ya nggak mungkin kita dikit nanti dilihat di sudut situ ada masyarakat ibu kita mau main kadang-kadang yang tempat di CCTV loh Pak. Di ruang pasien misalnya, atau di sudut UGD yang tidak ada CCTV-nya itu loh maksudnya. Kadang-kadang itu jadi mungkin ini begini tambahkan ya. Kan kita kan rumah sakit kan bekerja berdasarkan SOP yang ada, job desk. Jadi selagi kita sudah melaksanakan atau bekerja dengan baik sesuai dengan SOP dan job desk yang ada, saya rasa aman dong. Ya, itu sudah sesuai. Artinya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tadi kan bicara kalau pemuasan, kita bukan pemuas. Betul. Yang namanya masyarakat kan karakternya beda-beda. Kita sudah berusaha berbuat baik atau melakukan pelayanan terbaik maksimal tapi masih kurang. Ya itulah namanya masyarakat. Jadi tugas kita tadi adalah memang ya rumah sakit kan melayani masyarakat dalam hal mencari kesehatan, ya kan? Untuk kesembuhan penyakit. Jadi kalau menurut saya sih tetap pihak rumah sakit lebih
mungkin mengedukasi lagi atau menekankan kepada karyawan dan stafnya untuk memahami SOP yang ada, job desk. Jadi saat mereka bekerja, mereka tahu nih standar pekerjaan mereka yang harus mereka lakukan. Contoh di UID, cara pelayanan itu dari masuk, kemudian pemeriksaan di awal, kemudian kan berkas-berkas harus disiapkan. Kalaupun dia rawat inap mungkin langsung disiapkan dia ngeling yang ke atas bagian ruangan. Jadi kan sehingga masyarakat itu tidak menunggu lama. Kemudian kan kadang juga kan ada yang pengen cepat, kadang masuk rumah sakit perawatan langsung mau naik segala macam. Padahal kan ada proses administrasi, tahapan-tahapan harus penuhi. Ya kan, rekomendasi dari dokternya, kemudian kesiapan ruangannya kan seperti itu. Nah, itulah yang harus dipahami oleh setiap semua karyawan yang ada di sini di rumah sakit. Itu artinya mereka tuh paham loh SOP dan job desk yang harus dilakukan dari awal pasien itu masuk sampai dengan dirawat dan sampai pulang ke rumah. Sehingga tidak ada masalah. Kalaupun ada ketidakpuasan ya tadi balik ke yang Bu Jenny bilang tadi kan, kita bukan pemuh. Iya, Ya enggak? Jadi kalau kita sudah maksimal, saya rasa tidak ada masalah lagi. Kalau masalah puas tidak puas, tadi kembali kita bukan emas. Itu Bu Jenny ya. Oke deh. Ya. Sekarang minta sarannya dong buat bapak-bapak di sini kepada rumah sakit ini. Bagaimana caranya, sarannya dari bapak-bapak untuk rumah sakit dalam menghadapi era digital ini? Era digital ya. Ya. Memang digitalisasi ini tidak bisa dielakkan. Ya. Era digital ini kan kita mulai dari COVID melanda kemarin. Iya, betul. Jadi itu jadi triggernya sampai hari ini kita dibiasakan dengan sistem digitalisasi. Iya. Ya, rumah sakit harus punya aplikasi. Ada aplikasi khusus yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Khususnya misalkan mengenai jadwal poli. Kan artinya di situ Iya. ada dokter-dokter spesialis yang ada hari-hari tertentunya. Kan gitu kan. Di samping itu juga ini harus connect dengan rumah sakit, dengan klinik, dengan dokter-dokter praktek. Karena kan sebagian dokter yang ada di sini dia praktek dulu baru kantor kan begitu kan. Artinya kan masyarakat lebih dulu mengakses ke sana dibanding ke rumah sakit. Jadi gitu. transparansinya jelas. Jadi dari aplikasi itu ada yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ada juga semacam pamfletnya, flyernya yang ada di setiap fasilitas-fasilitas kesehatan seperti klinik, dokter praktek dan puskesmas khususnya. Jadi masyarakat bisa mengakses itu. Ya kan, Artinya bisa kalau tahu misalnya di jadwal. rumah sakit bapak ini nggak ada, oh ternyata dokternya ada di klinik lagi. Ada yang kasih kalau dari jauh. Iya. Yang perjalanan dari desanya 1 jam 2 jam sampai di sini dokternya adanya besok. Nah, sehari cuma selesai. Kemarin lewat, Iya. kan gitu kan. Nah ini yang kita bicara pelayanan Iya. dan akses kesehatan kan begitu. Tapi juga menjadi catatan kalau memang aplikasi apakah seluruh masyarakat juga bisa mengakses, itu juga jadi tantangan tersendiri. Artinya kan lebih dulu adalah kepanjangan tangan di wilayah kecamatan ini kan puskesmas kan gitu kan. Nah, arti koneksi puskesmas itu harus dengan rumah sakit harus ada koneksi secara digital. Kita bicara digitalisasi. Jadi bukan hanya sekedar HP, sekedar telepon, tapi memang masyarakat ada satu aplikasi, 1 atau 2 aplikasi yang bisa mereka akses. Mereka bisa akses sendiri, mereka tahu kondisi rumah sakit. Kapan bisa ronsen, kapan bisa cek ini, cek itu, segala macam. Jadi, sama kayak kita buka suatu rumah makan lah gitu kan. Iya. Apa sih menu rumah sakit ini? Iya. Nah, menunya apa gitu? Yang mereka butuhkan nanti adanya di mana? Di hari apa? Kapan? Kebutuhannya apa? Kan gitu kan. Karena ya kita paham Muara ini meluas. Iya. Bagi masyarakat yang jauh mau ke sini ya kan. Iya. Nah, itu. Sampai Gelombang ya Pak ya. Sampai ke Gelombang. Dari ujung ke ujung. Ujung dari Semendong. Walaupun di sana ada rumah sakit Pratama. Ada. Ya kan, tapi Jadi sebagian juga- orang masih ada kepercayaan masyarakat Semendong untuk ke rumah sakit sini. Apalagi di rumah sakit dengan rujukan regional. Benar itu. Oke deh. Sekarang mohon saran dan masukannya nih dari ketiga bapak-bapak ini terhadap rumah sakit dari sudut pandangnya pendampingan hukum. Kira-kira. Iya. Jadi apa saran dan masukan? Iyalah, kasih masukan lah buat rumah sakit. Sejauh ini kan kalau menurut saya pribadi sudah sangat
baik dan luar biasa. Pelayanan yang ada yang dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Bain ini. Jadi apalagi tadi rujukan regional ya, artinya kan tidak hanya melayani masyarakat Morenin, tapi melayani juga masyarakat di luar Kabupaten Morenin ya. Iya, betul aja. Jadi ini kan luar biasa, artinya untuk Kabupaten Morenin ini sudah sangat luar biasa memiliki rumah sakit yang mempunyai standar regional tadi ya. Nah, jadi itu. Nah tentunya kan dalam hal ini rumah sakit harus lebih meningkatkan pelayanan, mutu dan pelayanan terhadap pasien, tentunya dengan lebih menekankan kepada seluruh karyawan atau pegawai rumah sakit itu untuk memahami dulu SOP yang ada tuh. Artinya kalau sudah ingat ya, mungkin lebih diingatkan lagi biar mereka paham. Artinya rumah ya, sakit harus lebih siap dengan SOP-nya tadi. iya, jadi kan masing-masing karyawan atau Tidak pekerja diambil. rumah sakit kan beda-beda nih. Iya. Ada laboratorium, ada apotek, Ya. ada ruang. Jadi kan artinya mereka paham nih. Ya. Saya di sini tugasnya seperti ini. Nah, saya ada yang bertanya masyarakat kan, oh Pak, Bapak ke sana. Iya. Artinya mereka, artinya jangan sampai salah melakukan tugas yang tidak sesuai dengan SOP atau kapasitas mereka. Jadi intinya, Tadi. jadi itu yang paling penting. Jadi di dalam layanan itu harus mereka maksimal. Artinya dia paham nih tugas saya seperti ini. Dia udah paham tuh. Kalau dia perawat misalnya gigi, dia harus paham tentang itu. Atau di bidang yang bedah atau segala macam dia paham. Nah, sehingga dari pertama katakanlah ini kan yang banyak ini kan kadang-kadang di pelayanan nih, napar yang jadi antri lama segala macam kan seperti itu. Nah ada juga kan yang tadi yang bicarakan rekan saya Medi tadi kan mereka tidak tahu jadwal. Iya. Nah tentunya kan memang masyarakat itu kan sekarang rata-rata sudah menggunakan gadget atau digital ini, karena mereka harus paham. Jadi mungkin buat aplikasi mungkin bisa daftar online seperti itu kan. Jadi tidak mesti ngambil nomor antri. Karena mungkin tadi kan karena Morenin ini terdiri dari 22 kecamatan yang jauh. Kalau dia datangnya misalnya berangkat jam 6 mungkin sampai jam 9. Kalau ngambil nomor antri kan mungkin nomor sudah 100. Oke. Lama kan, sedangkan mereka kan jauh nih, harapannya dalam waktu 1 hari sore udah bisa pulang. Tapi kalau dia dapat giliran yang nomornya udah 100 lebih, mungkin selesainya sudah sore, mungkin harus nginep. Kan seperti itu. Jadi Kalau itu sih daftar online sih, insya Allah kita sudah punya. Ya. Hanya saja implementasi ya. penerapannya mungkin sebagian karena kita rumah sakit rujukan regional yang dari pagar alam ada yang sudah bermalam, sehingga pada saat yang datang di jam 10 antrian sudah di nomor 200-an. Ya. Nah itu mungkin ya baik, itu juga masukan. Ya. Hmm. Mungkin lebih implementasinya lagi Ya. sih dijelaskan ke masyarakat, mereka udah paham. Memang sudah ada, tapi kan mereka tidak paham, tidak tahu. Nah, mungkin lebih dibuat lagi informasi dari pegawai rumah sakit, kan bisa dari akun pribadi masing-masing ya. Ya kan rumah sakit kita ini kan apa ya, gedungnya lumayan besar. Ya. Ya kan banyak orang mau akses ke lantai 2, lantai 3 kan nggak semua Nggak tempat paham. ada tempat lain bisa akses Iya. dan tangga. Ya. Artinya memang harus ada beberapa orang yang ditempatkan. Seperti saya pernah di rumah sakit swasta memang ini kan. Baik. Ya. Itu kita dari tempat pendaftaran kita udah diarahkan ke arah situ Pak. Ya. Baru kita masuk itu dari sana udah datang. Ya. Mau kemana Pak? Itu pelayanan. Sudah ditanya kita mau kemana? Oh situ langsung diarahkan. Jadi kita nggak sempat selingung kayak gitu kan. Rumah sakit kita ini Hyderabad ini bisa seperti itu. Karena apa? Dari mulai berdiri rumah sakit ini standar internasional. Walaupun tipe C. Ya. Standar itu standar internasional ketika berdiri rumah sakit itu. Artinya hanya tinggal peningkatan tipenya kan gitu kan. Dan memang seperti yang dibilang tadi regional. Ya. Lahat Pagar Alam, Batu Raja bisa ke sini. Iya. Nah itu kan juga harusnya bisa apa ya, peningkatan pelayanan tadi. Nah kembali ke digitalisasi, Iya. memang harus aksesnya memang jaringan. Kita bicarakan jaringan kalau kita bicara digital. Jadi masyarakat di desa mungkin bisa connect nanti ke digitalisasi desa, di kantor Kades, di Polindes, kan gitu. Jadi seluruh masyarakat memang bisa mengakses rumah sakit ini dari semua sisi, apa yang mereka perlukan.
sebelum mereka berangkat. Harus ada inovasi yang mempercepat Harus layanannya. ada. Ya digitalisasi nanti ke depan makin lagi. Iya, kita Inovasinya tambah lama lagi. Iya, Kalau kita tidak mulai, ya kita semakin tertinggal, sehingga gitu kan? sementara bertambah tahun, bertambah layanan semakin baik, Benar, itu. regulasinya semakin baik ya. Predikat kita ini kan. Nah, silakan. Terkait tadi untuk ini ya. Iya. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwasannya sudah ada aplikasi untuk Iya. apa namanya Datang pasien online. ini kan mereka ini kan nggak mungkin langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari Berarti ketika di ya rumah sakit harus jalan-jalan ya Pak? iya harus ada ke sosialisasi DL. di Desa. di puskes Memberitakan kalau iya di politek. Nah itu mungkin harus dipasang ini kalau untuk pendaftaran online di Iya. tempel ada kayak apa namanya tuh kayak spanduk atau apa kan ada Artinya banner jadi walaupun masyarakat kita ada Instagram sekalipun, kalau kita Iya. belum sampai ke Iya. desa yang Iya. terkecil, kita belum bisa disampaikan informasi, kami belum sampai ya Pak. ya, langsung dari bawah dari Iya. mungkin kalau dari bawah mereka mungkin mereka nanya desa saya mau ke rumah sakit besok Iya. nah dia sudah siap mungkin dari desa juga mungkin ada mungkin link ke kita juga kan Iya. jadi dari desa mereka kalau mau ke rumah sakit gini caranya kamu harus daftar Iya. dulu dari ini mungkin daftar dari rumah dulu kan baru mereka berangkat ke sini jadi Salah setelah satu trik memperkecil komplek. iya Iya, ya humas sebenarnya. Layan Humas. Itu kan peran humas itu sudah lebih diperkuat. Iya. Jadi kan peran humas itu hanya menunggu. Iya. Humas itu memang harus dia keluar melihat apa yang diperlukan gitu. Termasuk juga di sini humas jangan hanya di ruangan ya, gitu kan. Ya terus itu apa sih kok terjadi penumpukan nih? Iya. Apa? Selama nggak ada keluar itu oke. Jangan sampai gitu. menimbulkan dampak hukum tadi ya. Iya. Ya kalau dampak hukum terus Karena posisi mereka ada dampak. Kalau kita bicara dampak hukum ya semua kalau Iya. dikait-kaitkan Semua berdampak berdampak. bisa. Tapi kan ini ya tadi peran humas untuk lagi adalah sisi pelayanan. Kalau rumah sakit ya namanya rumah sakit pemerintah, tentu pelayanan pada masyarakat artinya hubungan masyarakat ya humas tadi. Iya. Ini nggak ada salahnya kan memang harus turun ke puskes. Artinya nanti kalau untuk mengkonekkan ada nanti aplikasi khusus yang terkonek ya masalah pendaftaran online tadi. Kalau pendaftaran online tadi kan bisa juga ke desa di Polindes. Maksudnya. Ya orang udah tahu mau ke rumah sakit Polindes baik. Iya. Ada sudah tahu tempatnya gitu kan. Nah, jadi mereka udah paham. Jadi nggak hanya di HP, aplikasi ada di HP. Nanti bisa disosialisasikan itu kalau kita sudah punya programnya. Ini bisa nanti ke desa. Desa nanti pada saat-saat tertentu dengan masyarakat sosialisasi. Humas perannya begitu bisa keliling. Kembali lagi Eh. untuk publikasi dan sosialisasi. Oh iya, itu penting. Itu penting. Tapi jelas juga harus diimbangi. Iya. Diimbangi dengan ya, peningkatan pelayanan dan fasilitas dari rumah sakit. Kita udah keliling bersosialisasi tapi masih gini-gini aja, ya nggak berimbang lah dengan apa yang kita sampaikan ke masyarakat kan begitu. Pertanyaan terakhir nih, yang sering jadi pertanyaan baik di website atau dimanapun. Pengalaman bapak-bapak di sini terkait apa namanya perawat kami. Perawat. Perawat. Ya, tolong dikasih masukan. Ini bisa- Perawat kalau yang ya namanya manusia ya banyak macamnya kan. Iya. Ya ada mungkin ketika dia posisinya lagi enjoy ya asik lah, ya kan. Yang jelas ke perawat kita di sini kerjanya ya sesuai SOP aja tadi kalau menurut ini kami ya. Ya Oke. ketika diperlukan ada, kalau ketika jam dia meriksa infus dia periksa, artinya dia berjalan sebagaimana mestinya kan gitu. Cuma sebenarnya harus ada plusnya. Pertama senyumnya, komunikasinya kan gitu kan. Ya kan pelayanan Etika, ya? tadi kan konteksnya tetap pelayanan kita Etika kan. ya Pak. Etika kembali ke situ. Ya mungkin nanti ada semacam bimtek tentang apa ya, tentang pelayanan mungkin nanti Pak tuh suster ini kan, perawat-perawat ya kan. Juga termasuk di UGD itu mungkin ada juga nanti pelatihan khususnya. Jadi bagaimana mereka menyambut orang. Ketika orang ke UGD itu kan pasti orang yang panik, tegang, Iya. dan segala macam kumpul di situ kan gitu kan. Iya. Nah ketika sampai ini bukan nggak dilayani, kekurangan tenaga medis mungkin bisa terjadi, sedang melayani yang lain. Ini tetap di handle tapi belum maksimal. Kan di sini mulai kan. Iya. Sementara ini menjerit, Iya. meraung lah, atau Ada sudah. yang mau tepuk tangan, Hmm. hasil labor belum Waduh. selesai. Nah kan di sini memang artinya
kalau orang di UGD itu tingkat kesabarannya harus tinggi, Harus tinggi. harus plus. Jadi orang sabar, Pak. Oh, harus orang sabar, Perawat yang sabar ya, Pak. perawat yang sabar, dan tetap apa ya namanya komunikasi tetap enak gitu. Kadang-kadang ya masyarakat, apalagi masyarakat dari desa itu kalau ngomongnya kan asal, namanya memang asal Kita ini kan. Sumatera kelas ya, Pak. Oh, kita Sumatera sih asalnya, bla 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 pokoknya kan. Tapi ya tetap namanya pelayanan tetap. Iya. Itu mungkin ada pelatihan khususnya. Kelihatan belum ya, Pak? Khusus. Baik. Nah, terima kasih. Hari ini sepertinya ngobrol kita asik, bisa membuka mata lah buat sahabat obsasi diri Rabain dimanapun Anda berada ya Mangan. Terima kasih tim Humas, terima kasih tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah yang melalui kampanye program dan publikasi melalui kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Malen, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Salam kenal dari Rumah Sakit Rabain. Mohon berikutnya bimbingan dan sarannya terus ya Siap, buat siap. kami perbaiki diri. Semoga teman-teman yang mau topik lain bisa disampaikan ke kita seperti biasa sehingga kita bisa menghadirkan narasumber yang seperti hari ini. Ini ada permintaan dari luar. Bagaimana kalau rumah sakit itu harus ada pendampingan hukum. Nah, jadi kami berterima kasih hari ini sudah menjadi momen baik buat kami ke depan. Semoga di Januari kita sudah berpikir lebih baik dengan arahan dari tim advokat tadi. Mulai dari SOP, ya kan? Mulai dari kita harus berinovasi sampai ke bawah sehingga layanan itu bisa sedikit naik lebih baik. Oke, ada tumis kacang panjang, ada ayam semur Bali. Jika ada sumur yang panjang, boleh dong kita podcast kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam dunia yang penuh suara, podcast hadir berbagi cerita. Obrolan singkat tak terbatas, informasi berharga, saling berbagi rasa. Rabain obrolan, langkah bersama.